Cuy, lu pernah gak sih buka game jam 4 subuh? Bukan karena niat, tapi karena karakter baru rilis di in-game tanpa maintenance. Iya, ini bukan mimpi cuy. Neliel rilis pagi buta, nemenin sahur gua sambil mikir, ini sahur atau summon sih? Dan yang paling bikin kaget, ini bukan karakter kaleng-kaleng. Hari ini kita bakal bongkar Neliel, karakter pembuka patch Huiko Mundo. Dan yang menurut gua pribadi, ini Aizen versi elemen. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Bakpoel Channel. Di video kali ini gua akan bermain Bleach Soul Resonance, tempat dimana bocoran PSR dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar Bleach Soul Resonance. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Yo, what's up guys? Ya, udah lama banget gua nggak ngonten PSR. Dan ya, kali ini gua mau ngonten PSR lagi karena ada karakter baru. Ya, di video kali ini kita bakal full bahas Neliel, mulai dari performa, mekanik skill, elemen barunya, combo dan rotasi, build, sampai potensi dia di meta sekarang. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita gas cuy. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama Nel ya. Neliel ini tipe Trust, role-nya taktik, mid range tactical support. Damage-nya ngegas tapi sambil ngebuff tim. Gameplaynya itu unik karena dia ngumpulin energi, masuk build up, terus masuk resurrection atau form 2-nya, dan disitu dia jadi anti interupsi kayak Zaraki cuy. Gua kasih nilai jujur ya 9/10. Setuju nggak? Ini karakter melebihi ekspektasi gua cuy. Nah, singkatnya tapi penting banget nih. Nah, ini untuk skill battlefieldnya, namanya Zero ya. Neliel ngumpulin battlefield skill energi dan friendship skillnya. Masuk battle langsung max friendship poinnya, bisa langsung nembak Zero-nya. Habis itu dia masuk build up 8 detik. Efek build up ini ngasih special attack plus bisa swap karakter. Karakter masuk auto aktif skill parry-nya. Ini yang bikin Neliel enak dirotasi cuy. Nah, setiap Neliel ngehit musuh atau teammate hit musuh, otomatis trigger combo Neliel. Nambah friendship point, makan 15 battlefield point atau friendship point. Begitu battlefield nyentuh 15 poin lagi, boom, skill Zero lagi cuy. Ini loopingnya halus banget cuy. Nah, setelah kita masuk ke resurrection mode atau form keduanya, masuk ke mode dewanya nih cuy. Neliel masuk ke resurrection setelah hit pertama ulti. Di form kedua dapat iron body, anti kepental, shield buat karakter berikutnya. Dan yang bikin serem, hold counter, manual counter, makan battle wheel. Hold basic bisa ngebuff special attack-nya. Skill lanjutan juga makan battle wheel cuy. Ini form pressure machine. Selanjutnya ada elemen baru nih ya. Ini inti kegilaannya. Nama elemennya Verde Rush. Damage-nya 50% attack. Kasih stack Verde Rush makem musuh. Tiap stack turunin elemen resisten 2,5%. Buset. Dan bisa di stack sampai 10 kali. Durasinya 20 detik. Artinya apa cuy? Musuh makin lama makin lembut. Ini Aizen elemen version cuy kalau menurut gua. Sebenarnya gua akan ngasih tahu untuk prioritas skill yang wajib naik ya. Ini buat versi hematnya. Buat yang F2P dengerin baik-baik juga ya. Yang wajib itu ada pasif, ultimate sama battlefield skillnya. Basic attack dan skill parry-nya level 6 udah cukup lah ya. Kenapa? Karena pasifnya itu gila banget cuy. Yang pertama untuk pasif boost pertama itu plus 30% Verde Rush damage. Pasif kedua plus 18,75% attack di form kedua. Itu tergantung dari level pasif kalian ya. Naik terus nanti. Untuk pasif ketiga plus 18,75% treat red. Gimana nggak ngeri cuy, buset. Dan ini bisa naik lagi kalau level kalian makin tinggi. Makanya gue saranin untuk ngementokin pasifnya terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya untuk special B attack-nya nih, dia bisa nge-heal tim loh. Ini bagian yang bikin gua kaget ya. Dia itu bisa nge-heal satu tim ketika special attack-nya atau special B attack-nya itu keluar sampai 20% HP. Buset. Nah, ini bisa ditambah lagi ya, bisa naik lagi persenannya jika levelnya juga ikut naik. Ini benar-benar mantep sih ya. Plus dia basic attack-nya bisa auto nge-trigger extra B attack.
ya untuk attack-nya. Nah, bisa nge-swap karakter auto ya ketika udah masuk ke special attack itu. Terus bisa auto parry juga untuk pas swap ke karakter lain gitu cuy. Memang durasinya cuma 8 detik sih dan cuma satu karakter, tapi buat clutch moment ini MVP cuy. Kemudian berikutnya kita melihat combo dari Neliel, di mana Neliel ini kita akan selalu bermain sebagai sub DPS atau mengisi slot healer. Tetapi tentu di sini kita tidak bisa memainkan Neliel sebagai DPS begitu, kecuali untuk konten-konten selain Frenzy Feast, Co-op atau Boss Guild mungkin masih kuat. Tapi kalau udah masuk ke 3 konten itu agak ngos-ngosan teman-teman. Kalau kalian mainnya enggak jago itu udah pasti enggak kuat. Jadi emang role-nya Neliel itu bener-bener sebagai sub DPS banget. Jadi di sini kita pertama bermain sebagai slot sub DPS terlebih dahulu. Di sini gua main event baru Nel ya, From of Despair, karena ya gua baru dapat dan belum well build ya. Di sini gua pakai tim premiumnya, ada Rangiku, ada Neliel dan juga Jin full trust. Di sini awal-awal Rangiku skill terus swap ke Neliel pakai battlefield skillnya, B-attack terus sampai pasifnya aktif, terus special B-attack. Nah di sini lo bisa langsung swap ke karakter lain atau langsung ulti Nel. Kalau gua sih langsung ulti Nel ya, karena menurut gua ya ini rotasi paling singkat. Kalau swap ke karakter lain bakal lama gitu rotasinya. Tapi tergantung dari UCR kalian sih berapa persen. Kalau di atas 120% mungkin bisa pakai rotasi ini. Kalau di bawah 120% mungkin bisa 2 kali battlefield lalu ulti masuk form kedua. Nah ketika masuk ke form kedua langsung hold attack sampai nubruk ke bawah, terus lanjut hold skill parry. Habis itu skill plus skill lanjutan. Tapi di sini dengan syarat lu harus punya poin battle wheel yang ada di pasifnya. Yang makan banyak battle wheel-nya itu di skill parry-nya. Untuk nyari battle wheel-nya cukup simple, lo tinggal combo B-attack sampai 2 kali, di last B-attack bakal ngasih 1 battle wheel. Nah kalau udah 2, lo tinggal skill terus skill lanjutannya bakal aktif dan makan 2 battle wheel lo. Habis itu lo ulti balik ke form 1, swap ke Jin atau Rangiku. Kalau ke Rangiku dulu, lo bisa ulti dan skill terus swap ke Jin. Combo pakai Jin sambil ngumpulin poin battlefieldnya si Neliel dan repeat kombonya. Nah itu dia untuk kombonya untuk tim premiumnya si Neliel. Nah kalau sama Zaraki gimana bang? Cocok nggak? Cocok aja sih. Tapi supportnya ya bisa pakai Yachiru atau Urahara. Di sini gue contohin pakai Rangiku ya. Damage-nya kurang sih, lebih prefer ke Yachiru soalnya dia ngebuff si Kenny kan. Untuk kombonya masih sama sih, support kalian taruh depan. Nah begitulah kira-kira rotasi timnya. Oke, berikutnya kita lihat dulu summary atau total buff yang bisa diberikan oleh Neliel teman-teman. Apa aja sih buffnya? Karena memang ini buffnya banyak banget yang bisa diberikan oleh Neliel. Pertama itu melalui set shieldnya. Nah untuk 3 set shieldnya, ketika kalian memakai semua set shieldnya si Neliel atau 3 set shieldnya, lu bisa mendapat total 15% thrust damage dan 40% element damage cuy. Itu gede banget sih ya. Lalu dari special B-attack-nya yang bisa nge-restore HP kalian itu sebanyak 20%, dan ini bisa naik lagi tergantung level dari B-attack kalian ya, seperti yang gua jelasin tadi cuy ya. Ini bener-bener mantap cuy. Lalu dari signature weaponnya cuy. Nah untuk signature weaponnya ngasih armor shatter min 15% ya, itu bener-bener keren sih ya. Lalu dari core shield-nya yang ngasih buff itu 20% element mastery, itu bener-bener mantep ya. Dan juga ngasih buff yang selanjutnya, buff kedua itu ngasih all type resistant by 15% ya. Ini ngurangin all type resistant by 15%. Ini nggak bisa di stuck tapi ini mantep ya. Nah terus untuk di bone-nya nih ya, nambahin elemen damage bonus di battle ya. Terus nambahin juga itu CDM ekstra. Buset, ini bener mantep lah ya. Inilah macam-macam buff dari si Neliel yang emang bener-bener banyak banget ya. Belum lagi kalau kalian gacha boundary-nya atau dupeknya, yang mana buff dari B1-nya itu all karakter itu ngasih 20% thrust damage ya. Itu bener-bener banget ya. Dan juga untuk B2-nya ya ini mantep banget sih ya. Pas kalian itu masuk ke form kedua atau resurrection-nya, si Neliel bakal meningkatin CDM tim kalian sebesar 20% selama 20 detik ya, 20 seconds, dan bisa di stack sampai 4 kali
Buset, untuk B4 nya dan B6 nya bagus banget, tapi itu buat ngebuff si Neliel, yang dimana B6 nya ini cukup gila sih ya, yang dimana untuk B6 nya itu kalian bisa dapat ulti gratis tanpa energi ultimate dan nggak keluar dari form kedua. Karena biasanya setelah kalian mengeluarkan ulti fase keduanya, kalian akan langsung berubah ke mode awal lagi atau mode normal lagi. Nah, kalau kalian bisa B6 itu kalian ulti, kalian nggak akan keluar dari form keduanya atau form resurrectionnya ya. Jadi otomatis ulti kalian ada dua dong. Ulti fase keduanya ada dua. Buset, ini keren sih. Ya gila banget sih. Nah, selanjutnya gue akan ngasih tahu untuk build si Neliel. Nah, untuk weaponnya, base-nya, paling base-nya itu signaturnya sudah pasti. Terus untuk F2P jika kalian masih ampas nih ya, kalian bisa pakai aja piercing thrust. Nah, untuk core shield ya otomatis signaturnya. Tapi kalau kalian masih ampas juga, kalian bisa pakai alternatif choice-nya back to back combat gitu cuy. Nah, selanjutnya untuk main stat-nya nih. Main stat-nya udah pasti element damage, terus ada si CR, CDM sama OCR. Nah, untuk CR-nya sendiri minimal di 60 sampai 70%. Nah, selanjutnya untuk CDM-nya minimal 120% hingga 170%. Nah, untuk OCR-nya kurang lebih 120%-an, itu udah bagus banget. Dan di sini gua udah ngetes damage di event barunya ya, di event barunya si Nel, dan ini pakai char trial. Gua itu masih belum well build, makanya pakai char trial. Nah, char trial aja itu battlefield skillnya itu tembus 2 juta damage. Untuk ultimate fase ke-1-nya itu hampir 1,5 juta damage. Untuk ulti fase keduanya itu 2 juta cuy. Ini belum well build, masih karakter trial loh. Buset, apalagi karakter kita sendiri yang udah kita build dengan well. Oke teman-teman, itu ya full review Neliel. Menurut gua ini worth it, meta support, future proof. Sekarang giliran lu nih, menurut lu Neliel worth it gak untuk digacha, atau skip nunggu banner berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe biar gua makin semangat bikin konten PSR tiap hari. Oke guys, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.